Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Tristiadi dengan NIM 2022-11101. Di sini saya akan mempresentasikan resume dari materi-materi yang telah diberikan selama semester ini untuk mata kuliah etika profesi. Yang pertama, pada tugas pertama itu ada materi tentang etika dalam profesi yang ingin kita dalami dalam masa depan. Yaitu etika profesi engineering ini sangat penting karena memiliki tanggung jawab yang besar masyarakat, lingkungan, dan kehidupan manusia. Berikut adalah prinsip-prinsip etika yang umum dipegang di profesinya, yaitu seperti tanggung jawab terhadap keselamatan kesejahteraan masyarakat. Engineering harus memastikan bahwa semua keputusan teknis yang diambil tidak membahayakan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Contohnya mendesain struktur bangunan yang aman sesuai standar. Kemudian yang kedua itu kejujuran dan integritas. Kemudian yang ketiga ada kepatuhan terhadap hukum dan standar profesional. Kemudian yang keempat ada tanggung jawab lingkungan seperti engineer ini untuk memastikan bahwa hasil karya mereka tidak merusak lingkungan. Mereka harus mempromosikan desain dan teknologi berkelanjutan. Kemudian yang kelima ada kompetensi profesional. Itu engineering harus bekerja sesuai dengan bidang ahlian mereka. Jika mereka tidak merasa tidak kompeten dalam suatu tugas, mereka harus mencari saran ahli atau menolak pekerjaan tersebut. Kemudian ada materi yang kedua, yaitu mengenai kode etik. Kode etik ini, profesi engineering adalah serangkaian prinsip dan pedoman yang dirancang untuk memastikan para insinyur menjalankan tugas secara profesional, bertanggung jawab, dan sesuai dengan standar moral yang tinggi. Berikut-berikut poin-poin utama kode etik engineering, yaitu seperti yang pertama itu kesejahteraan publik. Insinyur ini harus mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat dalam setiap pekerja yang dilakukan. Insinyur tidak boleh melakukan tindakan membahayakan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian kedua ada integritas profesional. Insinyur harus bertindak adil, jujur, dan transparan dalam aspek pekerjaan mereka, tidak memberikan informasi yang tidak benar pekerjaan mereka. Yang ketiga ada kompetensi. Insinyur harus sesuai dengan bidang keahliannya, kompetensi mereka harus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan profesional melalui pembelajaran berkelanjutan. Dan ada yang keempat, bertanggung jawab terhadap klien dan perusahaannya. Kelima itu ada tanggung jawab terhadap rekan profesi yang mereka jalani. Untuk yang ketiga ini ada materi mengenai kode instalasi profesi. Untuk kode instalasi profesi ini dia mengacu standar yang dimana kita harus mengikuti aturan-aturan pada saat merancang, memasang, dan memelihara suatu sistem peralatan. Kode ini untuk memastikan keamanan, efisien, dan kepatuhan terhadap hukumnya. Ada beberapa contohnya seperti tujuan kode instalasi sendiri yaitu untuk keamanan, standar kualitas, kepatuhan hukum, kemudian ada keandalan sistem. Dan yang kedua ini ada contoh kode instalasi seperti kode listrik yaitu electrical code, yang dimana kode nasional electrical code NEC di Amerika atau SNI standar nasional Indonesia. Untuk listrik di Indonesia mengatur pemasangan kabel, perlindungan arus, grounding, dan lain-lain. Kemudian ada kode plumbing, kemudian ada kode bangunan, building code, kemudian ada kode HVAC, kemudian ada elemen utamanya seperti material, kemudian cara-cara instalasinya, kemudian ada juga uji dan sertifikasinya, dan ada dokumentasi. Lalu yang keempat ini penerapannya di lapangan, insinyur harus memiliki teknis seperti yang bertanggung jawab sebagai kode instalasi, inspektor, kemudian ada pelatihan-pelatihannya. Itu
seperti sertifikasi. Dan ada hukum, yaitu berupa sanksi ketika tidak dipatuhi jika kode instalasinya, maka dia akan memberikan hukum seperti denda atau penolakan izin operasional. Kemudian ada materi yang keempat, sistem manajemen energi ISO 55001 dan studi kasus dan penerapannya. Seperti yang kita ketahui, ISO 55001 adalah standar internasional yang dirancang untuk membantu organisasi dalam mengelola dan meningkatkan kinerja energi mereka secara sistematis dan berkelanjutan. Standar ini menyediakan kerangka kerja untuk menciptakan sistem manajemen yang efektif. Ya, tujuannya itu dia meningkatkan efisien energi, mengurangi biaya energi, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan lain-lain. Kemudian ada prinsip manajemen energi ISO 50001, di mana pendekatan berbasis sistem. Organisasi ini menerapkan proses dan struktur untuk memahami konsumsi energi, menetapkan kebijakan energi, dan merancang meningkatkan efisien energi. Ini ada perbaikan berkelanjutan PDCA. ISO 5001 ini menggunakan siklus plan do art. Nah, ada plan itu dia untuk penggunaan energi saat ini, kemudian kita untuk uangnya, untuk menetapkan serta indikator kerja. Kemudian ada do. Do ini dia untuk menerapkan tindakan untuk meningkatkan efisien energi seperti pelatihan pada staf. Kemudian ada cek juga. Cek ini untuk memantau, kemudian ada art, ini untuk menyesuaikan koreksi yang perbaikan berkelanjutan. Dan ada materi yang kelima, yaitu ISO 14001 dalam industri. ISO ini merupakan standar internasional untuk manajemen lingkungan seperti Environmental Management System EMS. Standar ini membantu organisasi itu industri untuk mengidentifikasi, mengolah, memantau, dan mengendalikan dampak lingkungan. Nah, untuk ISO 14001 ini dalam industri dia pentingnya dia seperti membantu mengurangi dampak energi biar stabil dan efisien pada operasionalnya. Kemudian yang kedua, ada contoh penerapannya seperti industri manufaktur otomotif, yang dimana limbah cair berbahaya, penggunaan energi, gas rumah kaca, dan limbah padat. Solusinya itu melakukan audit lingkungan untuk mengidentifikasi proses yang boros energi, kemudian menerapkan sistem daur ulang, mengganti mesin yang lama menjadi hemat energi, memastikan kepatuhan dan pada lingkungan lokal. Hasilnya itu pengurangan limbah cair hingga 30%, penurunan emisi CO2 hingga 20%. Lalu ketiga ini ada penerapan ISO 4001 dalam lingkungan, ekonomi, reputasi, dan kepatuhan. Ada juga tantangan dalam penerapannya, yaitu seperti biaya awal, kemudian membutuhkan perubahan kerja dalam organisasi, perlunya tingkat manajemen dan karyawan. Kemudian uh, ada materi yang keenam, yaitu hak kekayaan intelektual di dunia industri. Haki ini merupakan hukum yang diberikan individu atau perusahaan yang hasil karya intelektual mereka. Dalam kasus haki ini sering muncul konflik terkait kepemilikan, pelanggaran, dan penggunaan hasil karya tanpa izin. Berikut adalah contoh seperti pelanggaran hak cipta. Untuk pelanggaran hak cipta ini seperti musik di copyright, kemudian video dan komponen perangkat lunak yang tanpa izin di platform digital, misalnya seperti desain grafis dan lain-lain. Dampaknya ini hilangnya pendapatan bagi kreator dan ancaman hukum berupa denda atau tuntutan. Kemudian ada yang kedua ini pemalsuan merek, trademark infringement. Kemudian ada pelanggaran paten, ada plagiarisme desain yang saya sebutkan seperti musik itu copyright. Kemudian ada kasus pelanggaran rahasia dagang itu pada resep-resep dagangnya.
Nah, untuk pendaftaran premis eh, pendaftaran resmi Haki ini penting untuk mendaftarkan kekayaan hak cipta mereka agar tidak disalahgunakan oleh orang lain, didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di Indonesia atau DJKI. Itu mereka yang melakukan pelanggaran itu mendapatkan sanksi seperti tuntutan hukum dan edukasi kesadaran. Dan ada kasus yang ketujuh yaitu aplikasi dan prosedur pendirian usaha di bidang kelistrikan. Nah, untuk kasus aplikasinya ini seperti deskripsi kasusnya ini dia mendirikan usaha di bidang kelistrikan melayani instalasi di gedung komersil. Tantangan utamanya yang dihadapi seperti administrasi, perizinan teknis, dan standar keselamatan. Masalah yang dihadapi itu seperti kurangnya memahami eh, terhadap regulasi kelistrikan nasional, keterbatasan sumber daya manusia yang bersertifikat di bidang kelistrikan, biaya yang signifikan untuk memenuhi persyaratan legal, kemudian prosedur pendirian usahanya itu ada beberapa langkah, yaitu pengajuan izin usaha, melakukan registrasi, kemudian memperoleh NIB, kemudian melakukan perizinan bidang khusus bidang kelistrikan, kemudian pemenuhan standar keselamatan, dan pelaporan pajak dan registrasi tenaga ahli. Dan yang ke-8 ada draft kerja dalam proyek konsultan engineering. Nah, itu komponen draft kerja itu seperti nama proyek, identitas konsultan, dan pihak yang memberi kerja. Untuk ruang lingkupnya seperti yang dilakukan itu seperti desain, teknik, dan pengawasan atau studi kelayakan. Untuk durasi ini dia melaksanakan milestone proyek. Kemudian ada biaya dan pembayaran, ketentuan honor dan metode pembayaran dan serta syarat termin. Kemudian ada kewajiban dan tanggung jawab tugas masing-masing pihak serta ketentuan penyelesaian masalah jika terjadi seperti pelanggaran kontrak. Ada force majeure dan penyelesaian sengketa seperti prosedur ini dia terjadi ketika ada kondisi yang luar biasa. Contoh kasus draft kerja ini seperti proyek pembangunan pembangkit listrik dengan konsultan engineering untuk melakukan perencanaan teknis. Draft kerja ini cakup pasal yang terkait keterlambatan dan kompensasi perubahan desain. Kemudian yang kesembilan ada tugas yaitu uraikan job desk dan profesi SDM di perusahaan konsultan kontraktor engineering. Di sini ada struktur organisasinya seperti manajer proyek itu untuk mengawasi keseluruhan pelaksanaan proyek, menyusun rencana kerja dan anggaran. Kemudian ada engineer yaitu seperti teknik sipil, elektro dan mesin dia untuk merancang desain teknis, melakukan analisis struktur dan kelistrikan. Kemudian ada drafter ini untuk membuat gambar teknis berdasarkan desain engineer. Ini ada quality control untuk memastikan pekerjaan memenuhi standar mutu. Dan ada ASE officer dia untuk mengawasi aspek kesehatan, keselamatan lingkungan dan yaitu K3. Ya, ada lagi procurement spesialis untuk mengelola pengadaan barang dan jasa. Kemudian ada administrasi proyek untuk mengelola dokumentasi proyek dan pelaporan. Yang ke-10 ini ada tugas yang ke-10 ada flowchart persyaratan dan pendaftaran sertifikasi insinyur profesional. Itu untuk alurnya itu yang pertama kita harus mendaftarkan ke organisasi profesi, kita mau mendaftarkan ke apa, dan kita melakukan pelatihan kompetensi insinyur profesionalnya, kemudian ada kita mengajukan dokumen portofolio ke dewan sertifikasinya, kemudian kita melakukan wawancara dan uji kompetensi oleh panel asesor, kemudian untuk penerbitan sertifikasi ini jika nilai kita memenuhi maka kita maka kita dinyatakan lulus, jika tidak memenuhi tergantung pihak-pihak sertifikasinya mungkin masih ada seperti aju banding dan lain-lain untuk uh, ujian ulang dan lain sesuai ketentuan sertifikasi masing-masing. Kemudian yang ke-11 ini materi yang terakhir ini
ada resum paparan tentang dilema etika profesi. Nah, untuk definisi dilema etika sendiri yaitu situasi di mana seorang profesional harus memilih antara dua atau opsi lebih yang memiliki konsekuensi etis yang bertentangan. Contohnya di dunia industri yaitu seperti, kasus pemilihan material yang murah. Jadi perusahaan ini memiliki material murah untuk menekan biaya, meskipun beresiko tinggi terhadap, keselamatan. Nah, untuk dampaknya itu dia menimbulkan kerugian reputasi perusahaan dan resiko hukum yang terjadi jika terjadi kecelakaan. Solusinya itu menegakkan kode etik yang seperti sudah dipaparkan, seperti kode etik instalasi, kode etik profesi, untuk melakukan pengambilan keputusan. Kemudian ada penutup di sini, penutupnya yaitu keseluruhan materi ini yang diberikan untuk pemahaman dalam tentang aspek teknis, manajerial, dan etika dalam bidang kelistrikan dan engineering. Dalam implementasinya yaitu setiap pihak harus berkomitmen terhadap standar profesional dan tanggung jawab sosialnya. Mungkin sekian presentasi dari saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.